Inilah azab pedih bagi Israel yang telah lakukan puluhan serbuan ke Palestina dan larang azan berkumandang. احنا نقول أن المسجد الأقصى رغم كل ما يحدث هو حق خالص للمسلمين، لا يقبل القسمة ولا يقبل الشراكة، وكل ما يعدو ذلك ما يحصل بالقوة لن يعطى أي شرعية. Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Kerusuhan dan perang saudara di Israel makin memanas. Sebelumnya jutaan warga turun ke jalan mendesak pemimpinnya diberhentikan hingga baku tempur terjadi saat perayaan suci umat Yahudi, hingga banyaknya tentara Israel yang menjadi korban akibat kejadian itu. Diketahui ribuan warga Israel berlarian meninggalkan pemukiman ilegal setelah ratusan serangan roket mendarat dari tepi barat. Ribuan orang menjadi dan juga membuat banyak sekali warga tergeletak. Sementara itu, Israel bukan hanya memerangi Palestina namun juga telah melarang azan berkumandang di wilayah Palestina. Hal ini telah mengganggu aktivitas keagamaan warga Palestina. Menteri Wakaf Palestina Hatem Al-Bakri melaporkan para pemukim Yahudi Israel melakukan serbuan pada Masjid Al-Aqsa sebanyak 18 kali dan melarang azan 60 kali di Masjid Ibrahimi selama September lalu. Al-Bakri menjelaskan dalam laporan yang dikeluarkan Kementerian Wakaf, serbuan yang dilakukan pemukim Yahudi dalam kawalan tentara pendudukan Israel terjadi pada pagi dan sore hari, serta disertai dengan ritual dan juga tur provokatif, Jaridah Al-Quds melaporkan. Dia menyebutkan serbuan dikoordinasi oleh organisasi kuil dengan menghasut pemukim untuk melakukan serbuan yang luas dan juga kolektif di Masjid Al-Aqsa selama Hari Raya Yahudi. Menteri Wakaf mengecam penyitaan dan juga yang dilakukan pasukan pendudukan di Gerbang Bab Al-Rahma. Dia menegaskan gerbang Bab Al-Rahma merupakan bagian integral dari Masjid Al-Aqsa yang diberkahi, serta memiliki kesucian dan nilai yang sama. Para pemukim yang dilindungi oleh tentara pendudukan juga menyerang tempat-tempat suci di Zawiyat Al-Sharafah di kota tua Hebron. Tentara Zionis kembali menyerang Masjid Al-Aqsa dan memukuli beberapa pemuda Palestina yang berada di kompleks tempat suci umat Islam itu. Masjid Al-Aqsa sebagai simbol utama identitas Islam Palestina, kota Quds selalu menjadi sasaran tindakan destruktif rezim Zionis. Menurut Al-Ahad, pasukan Zionis pada hari Sabtu 3 Juni 2023 menangkap 2 pemuda Palestina setelah menyerbu Masjid Al-Aqsa dan memukuli mereka. Tentara rezim Zionis juga menyerbu desa Tal di barat daya Nablus Sabtu pagi dan bentrok dengan pemuda Palestina yang tinggal di desa itu. Selain desa ini, pasukan Zionis menyerang wilayah selatan Al-Khalil dan wilayah Beit Am-Emer di utara Al-Khalil yang berada di tepi barat. Untuk mencapai tujuan pembangunan mereka, rezim Zionis menyerang berbagai wilayah Palestina setiap hari yang menyebabkan sejumlah orang Palestina gugur, terluka maupun ditangkap dan dipenjara. Namun, berbagai kejahatan Zionis itu tidak membuat para pejuang dan pasukan Palestina menyerah. Mereka terus berjuang meskipun dengan senjata dan alat seadanya. Sedangkan para muslim lainnya yang tidak bisa berjuang memilih untuk berdoa sepanjang hari untuk kemenangan dan kemerdekaan Palestina. Bahkan tanpa serangan dan perlawanan Palestina, Israel malah diserang oleh alam yang mengamuk padanya, seperti bencana, kekeringan, hingga kebakaran yang telah melalap kota besar di Israel.
Sebuah laporan menyebut bom Molotov dilemparkan ke sebuah masjid di sebuah kota Israel yang dibangun di atas tanah bekas desa Palestina. Adapun pelemparan bom Molotov itu seolah mengikuti serangan sebelumnya di masjid pada Januari 2019. Masjid Sayyidina Ali, lokasi bom dilemparkan, berada di Herzliya, dekat Tel Aviv, desa Al-Haram. Pernah berada di sana sebelum penduduknya mengungsi selama Nakba 1948. Bahasa Arab untuk malapetaka, Nakba. Desa Nakba menjadi saksi bisu ratusan ribu warga Palestina secara etnis dibersihkan dari kota dan desa mereka oleh milisi Zionis menjelang pembentukan Israel. Putra saya dan saya tinggal di Masjid Sayyidina Ali telah bekerja untuk menjaganya selama bertahun-tahun, kata Mohamed Taye yang telah menjaga situs tersebut selama 38 tahun, mengumandangkan adzan di sana. Kamis pagi ketika mereka bangun, terlihat dua bom Molotov di atap masjid dengan kerusakan ringan bekas kebakaran. Ia menyebut tidak mendengar secara pasti kapan bom Molotov dilempar karena cuaca hujan dan suara angin yang kencang. Taye pun mengatakan mereka memanggil polisi segera setelah menemukan dua bom tersebut. Petugas berupaya memeriksa lokasi, membuka bom untuk menyelidiki apa yang terjadi. Tempat ibadah Kristen dan Muslim di Israel dan Yerusalem Timur yang diduduki disebut sering diserang oleh ekstremis Israel. Orang Israel radikal juga secara rutin menyerbu komplek Masjid Al-Aqsa Yerusalem. Dengan banyak dari mereka ingin melihat sebuah kuil Yahudi dibangun di tempatnya. Penggerebekan semacam itu sering membuat orang Yahudi ekstremis berdoa di tempat tersebut. Meskipun rumah ibadah itu disediakan untuk Muslim di bawah perjanjian status quo yang sudah berlangsung lama. Banyak orang Palestina khawatir tentang upaya Israel membagi Al-Aqsa, situs tersuci ketiga dalam Islam, antara Yahudi dan Muslim dalam hal waktu dan ruang yang tersedia untuk digunakan. Pada hari yang sama, seorang turis Yahudi Amerika diduga menjatuhkan patung Yesus di kota tua Yerusalem Timur. Menurut pengunjung gereja, Exodus bab 20 mengatakan Anda tidak dapat memiliki berhala di Yerusalem. Ini adalah kota suci, kata tersangka yang dilaporkan sementara seorang penjaga menahannya di lantai.